Untuk para pemirsa yang tentu belum beranjak dari tempat duduknya menyaksikan jalannya pertandingan yang sebentar lagi akan dilangsungkan di babak yang kedua ini. Pergantian arah, maksud kami pergantian pemain yang dilakukan oleh Arcade FC. Menarik rancah, memasukkan Seno Larkon. Kemudian kesebelasan Himpat FC menarik Juliono, memasukkan saudara Tepu. Terpu. Ini kita nantikan apakah kedua belah pihak akan mampu untuk mendapatkan gol-gol sempurna, gol-gol yang manis di babak yang kedua ini. Kita tunggu bersama-sama. Arcade FC kemudian Himpat FC. Apakah dua tim kesebelasan mampu untuk merubuhkan pertahanan dari kesebelasan Himpat FC maupun Arcade FC? Kita tunggu bersama-sama detik-detik kick off di babak yang kedua. Baiklah kembali pemirsa, seluruh pecinta sepak bola, seluruh penggemar sepak bola, kami panitia maupun masyarakat desa Kuala untuk kembali mengajak Anda bersama-sama mengalihkan pandangan mata, laporkan langsung jalannya pertandingan, mengalihkan pandangan mata kembali ke lapangan hijau, lapangan Kucing Batu, Desa Kuala. Sebuah lantunan doa kepada Sang Pencipta untuk dua tim kesebelasan. Perpindahan arah posisi, Arcade FC kembali untuk menempati posisi di sebelah barat, sementara tim kesebelasan Himpat FC menempati posisi sebelah timur. Kembali apakah laporan ini akan dilangsungkan oleh Bapak Ningkiman ataupun sebaliknya? Awalah bantar lah nyampaikan niat dia. Ya dan kita nampak gila tuh ya. Oke. Baik saudara pecinta olahraga dimanapun suara ini dapat didengar, kita bersama menyaksikan dengan sesama dua tim yang telah turun di 35 menit babak pertama. Kini kita saksikan di 35 menit babak kedua. Tentunya siapa yang nantinya terlebih dahulu menyerangkan bola ke mulut gawang lawan. Tentunya untuk mencari gol-gol kemenangan di sore hari ini untuk meraih satu tiket berangkat ke babak kedua di turnamen Kuba Cup 2025. Di dua tim kesebelasan, Himpat akan menghadapi si kulit bundar untuk melepaskan kick off babak kedua. Kita nantikan mendatar saja dengan mudah Wahyu, crossing pendek saja mencari Kuryadi, namun satu benturan di sana, masih bola dikuasai bernama pon 7, masih kontak-katik sendirian, tarik ke belakang bernama pon 5 di sana dari tim saudara Ibnu, maksud kami masih Ibnu menerobos jatuh pertahanan bayang-bayang bernama 15, masih serangan dibangun namun dapat dikandaskan oleh bek pertahanan dengan sebuah lemparan ke dalam, maksudnya penguasaan yang kurang cermat dibangun oleh Ibnu tadi sehingga membuahkan lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan Arcade FC. Masih Reandre memberikan subuhan menjadi Wahyu di sana, perebutan buang saja bernama 13 saudara Mustaqim, masih perebutan di sana, masih perebutan 1-2 pemain. Ada Wahyu memberikan umpan terobosan, maksudnya dapat dikandaskan bernama pon 2 saudara Rian, masih saudara di tengah lapangan, terobosan umpan lagi-lagi dapat dikandaskan oleh Ibnu, masih kotak-katik sendirian, mungkin crossing ke depan, umpan datar saja dapat saja berbahaya, serangan balik memasuki kotak penalti, ada 1-2 pemain di sana, masih dapat dikuasai oleh tim kesebelasan Himpat masih saudara bernama 7 di sana, lepas kendali. Saya turun di sana masih Ariandri kerjasama mencari saudara lupa namanya. Ada Kuryadi di sana, masih Kuryadi kotak-katik sendirian, Mas Kuryadi umpan cepat saja saudara, masih perebutan di sana, dapat dibayar dihalau saja mencari untuk tidak mengambil risiko atas serangan balik yang cukup cepat dibangun oleh tim kesebelasan Arcade FC. Si kulit bunda dikuasai oleh Kuryadi akan melakukan sebuah lemparan ke dalam, masih kita nantikan. Ada di sana saudara Bunda tarik ke belakang Riandri bermain pelan-pelan sekali saudara Sero, pemain yang terus dimasukkan
Tangkapan yang luput tadi tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Riyadri. Bola sendirinya melewati Mister Gawang dan membuahkan goal kick untuk tim kesebelasan Himpat Sungai Pangkalan. Kita nantikan sang Darsono, seorang penjaga gawang yang masih cukup muda namun cukup berbakat. Kami lihat di penyelamatan yang seringkali maksimal dilakukan. Lagi-lagi serangan balik dibangun oleh Himpat. Heading masih sederhana, ada Seno sana, salah satu pemain yang cukup handal di tim kesebelasan Persela FC Kecamatan Selakau. Ini kembali ke kampung halaman untuk memperkuat tim kesebelasan Akademi FC. Kuryadi umpan dengan sebuah heading maksudnya kepada saudara Riandri, namun dapat dikandaskan, diselamatkan oleh pertahanan tim kesebelasan Himpat. Masih Seno. Kita nantikan umpan siapakah yang diberikan. Lagi-lagi dapat dihalau dengan nomor 19, yaitu saudara Tervo tadi, pemain yang baru saja dimasukkan di babak kedua. Seno kerjasama dengan sempurna, ada Wahyu, masih umpan balik ke nomor 7, terobosan maksudnya kepada Riani. Terobosan yang cukup menarik, namun penyelamatan yang cukup akurat. Saudara Darsono kembali mampu untuk membeluk si kulit bundar, melakukan penyelamatan long ball, lakukan ke tengah lapangan. Ada dua pemain di sana menantikan, namun sebuah heading yang cukup manis oleh saudara Heri melakukan penyelamatan. Namun kembali saudara, kita nantikan serangan-serangan dibangun oleh tim kesebelasan Himpat, namun terlepas kontrol tadi. Ini sebuah lemparan ke dalam, nomor 13 lakukan saudara Mustaqim. Lagi mampu dihalau oleh pertahanan tim kesebelasan Akademi FC. Ada Bunda bersama Kuryadi, masih Kuryadi dibayang-bayangi. Kuryadi bernomor 2 di sana, saudara Rian, masih Kuryadi. Rian mampu melepaskan diri, namun lagi-lagi Tervo lakukan penyelamatan, menghalau si kulit bundar, namun sebuah sepakan penjuru didapatkan oleh tim kesebelasan Akademi FC yang tentunya cukup berbahaya untuk sebuah serangan lewat tebakan penjuru yang akan dilakukan oleh Kuryadi di sana. Dinantikan oleh 4, 5, 6, 7 para penyerang Akademi FC untuk menantikan umpan-umpan lewat tebakan tendangan penjuru. Kuryadi lakukan pendek saja, perbutan mencuri nanti ada Wahyu. Lagi-lagi dapat dikendalikan oleh pertahanan tim kesebelasan Himpat. Masih Himpat. Wahyu, umpan pendek masih Kuryadi, lakukan settingan cukup keras, namun terlebih kekatan penjaga gawang Darsono mampu untuk menggagalkan sebuah settingan yang tepat diarahkan ke pojok kanan. Darsono gagal. Kini masih saudara, kita nantikan sebuah settingan dan lagi-lagi tangkapan yang cukup akurat, gagal, dan gagal lagi serangan-serangan yang telah dibangun oleh Akademi FC di tangan saudara di tangan Darsono. Ini long ball, ada Aseno. Kuryadi masih umpan pendek saja, tarik ke belakang, bernomor 7 diberikan saudara Aris kepada Kuryadi, masih berbahaya Kuryadi. Tervo lagi-lagi mampu untuk menghalau si gol bundar. Ini kembali saudara, serangan balik dibangun oleh tim kesebelasan Akademi FC. Namun berjubah di sana, kita nantikan serangan dibangun. Ada Alan bayang-bayangi bersama bernomor 17, yaitu saudara 17 Doni. Saudara, kita nantikan masih Doni Riani. Umpan menyilang yang dimaksud, namun sangat disayangkan sebuah eksekusi yang kurang tepat ke arah mulut gawang, sehingga dengan sendirinya bola meninggalkan lapangan. Dan tentunya serta merta kickball didapatkan oleh tim kesebelasan Himpat Sungai Pangkalan. Saudara, kembali kita nantikan sang Darsono, penjaga gawang yang cukup cekatan di sore hari ini. Sebuah long ball dapat lagi-lagi dikandaskan oleh sebuah heading yang dibangun bernomor 7. Belum ya.
Masih sudah terbuka di tengah lapangan bernomor 9 mencoba mengendalikan sekali bundar, yaitu saudara Paru yang berusaha dimasukkan umpan di sana bernomor 5 saudara Ibnu. Lagi-lagi jatuh di tangkapan Asri, penjaga gawang yang sudah tidak asing lagi di persepak bolaan Kabupaten Sambas, memperkuat tim kesebelasan Aken FC. Ini kembali serangan Kuryadi, sebuah heading masih terpo Kuryadi. Sebuah eksekusi yang kurang tepat sehingga dan tidak tersengaja tadi, sehingga mengenai salah satu pertahanan tim Himpat. Kita menyaksikan memang tidak tersengaja di dalam sebuah eksekusi, namun kebijakan pengadil memberikan peringatan agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang merugikan pemain lawan dan pastinya akan membahayakan. Itulah sebabnya sebuah kartu kuning dilayangkan oleh pengadil. Demikian saudara, semoga pemain bernama pewarna ini saudara Andrea tidak mendapatkan kecederaan yang serius sehingga mampu untuk bangkit dan melanjutkan pertandingan di lanjutan kick off babak kedua di sore hari ini. Aku gaya lagi dulu. Ya, biar nak minta ya, takutkan tuyengnya. Oke, ada yang ingin mendengar dua tim supporter, kita panggil, kita serukan mana tim supporter Aken FC dan tim kesebelasan Himpat Sungai Pangkalan mana? Sama meriah, sama tertib tentunya. Terima kasih kami ucapkan dan selamat menikmati kembali jalannya pertandingan di kick off babak kedua di lanjutan berikut ini. Sigrid Bundar melebar dan semua lemparan ke dalam akan diambil oleh saudara Aldi Aken FC. Jauh di sana bernama 8 diarahkan yaitu saudara Bundra gagal penjemputan, namun tarik ke belakang ada Wahyu, masih kotak-katik di sana, bola di pertahanan Himpat di sana bernama 5 saudara Ibnu, namun saudara sangat disayangkan terlepas kontrol, terlepas kendali sehingga bola sendiri melebar ke luar lapangan. Lagi-lagi dinyatakan handsball dan didapatkan sebuah sepakan bebas untuk tim kesebelasan Aken FC. Sang gelandang bertahan, kelihatan sang Wahyu ataukah bernomor 7 di sana yaitu saudara Aris akan melepaskan sebuah sepakan ke arah pertahanan tim kesebelasan Himpat. Apakah membuahkan hasil, namun sebaliknya apakah lagi-lagi Darsono mampu untuk menggagalkan sebuah serangan lewat sepakan bebas di kali ini saudara, kita nantikan bersama. Ada Riandri di sana menantikan nomor 2 saudara Awi dengan sebuah eksekusi langsung ke arah gawang, berbahaya, sangat berbahaya. Untung saja sebuah heading Awi tidak mengarah ke mulut gawang dan membuahkan goal kick kembali untuk tim kesebelasan Himpat Sungai Pangkalan. Lagi-lagi Darsono sendiri akan melepaskan sebuah eksekusi yang dinantikan. Ada 3 penyerang dari tim kesebelasan Himpat. Sebuah eksekusi yang cukup akurat dan dilepaskan. Sebuah heading masih perebutan di sana bernomor 9 yaitu saudara Fahrul, pemain yang baru saja dimasukkan tadi kerjasama bernomor 13 di sana itu saudara Mustaqim, namun dapat dikandaskan oleh pemain bernomor punggung 13 atau 15 tadi. Sebuah lemparan ke dalam, Mustaqim lakukan sebuah heading perebutan di sana tengah lapangan. Andre tarik ke belakang, berikan kepada Wahyu, melebar maksudnya kepada Seno, namun ada di sana bernomor punggung 16 kembali saudara. Sebuah lemparan ke dalam tadi dilakukan, namun lemparan ke dalam kembali didapatkan oleh tim kesebelasan Aken FC bernomor punggung 7 di sana akan lakukan yaitu saudara Aris, maksudnya kepada saudara Bundra, namun hakim garis telah melihat satu pelanggaran dan penggantian pemain untuk tim kesebelasan Himpat Sungai Pangkalan menarik Agun bernomor punggung 7 memasukkan Yoga bernomor punggung 15 dan Aken FC
menarik Dundra bernama punggung 8, memasukkan Jasen bernama punggung 19. Dua tim kesebelasan masing-masing menambah tenaga baru tentunya untuk meraih gol kemenangan di kick off babak kedua yang tentunya kita saksikan bersama. Kini telah dilakukan sebuah settingan, namun lagi-lagi mampu dikuasai oleh tim kesebelasan Agen FC. Perebutan menerobos jantung pertahanan, disapu saja bernama punggung 15, namun gagal penguasaan. Satu perebutan di sana sehingga salah satu pemain Himpat terjatuh. Masih 4 pemain yang berhasil dimasukkan per 19, saudara Jasen tadi maksud kami, saudara Yoga, namun kurang cermat tadi penguasaan dan membuahkan sebuah pelanggaran. Dan sebuah sepakan bebas tentunya didapatkan oleh tim kesebelasan Agen FC. Telah dilakukan tadi Awi jauh ke sana bernama punggung 17. Nah, tidak kabur, tak maafnya anda. Kembali saudara, sebuah sepakan gawang didapatkan oleh tim kesebelasan Himpat Sungai Penggalan. Hasil serangan yang gagal dibangun oleh tim kesebelasan Agen FC. Lagi-lagi Darsono mendatar saja Riandri. Sebuah heading yang terlepas ini masih mampu dikuasai oleh tim kesebelasan Himpat. Ada bernama 19 sudah Heri di sana. Masih perebutan sebuah heading melewati bernama 19 yaitu saudara Jasen, mencoba masih Jasen, namun gagalkan bernama punggung 2 yaitu saudara Rian tadi. Seno umpan mendatar, Seno dan salah pengertian tadi. Jasen bersama Ariandri tentunya dengan mudah antisipasi penjaga gawang Darsono untuk menjemput si kulit bundar. Serangan kembali dibangun oleh tim kesebelasan Himpat. Ada kembali Wahyu, maksudnya gagalkan kembali di sana Kuriadi dengan sampai turun untuk membantu pertahanan. Namun pelepasan sebuah eksekusi ke arah Seno terlampau jauh sehingga tidak mudah untuk dijangkau dan melebar. Sebuah lemparan ke dalam didapatkan oleh tim kesebelasan Himpat Sungai Penggalan. Lemparan ke dalam tadi dilakukan, lagi-lagi dapat dikandaskan bernama punggung 7 yaitu saudara Aris. Seno dari ke belakang, salah pengertian maksudnya. Kini serangan Himpat terobosan Yoga, masih Yoga cukup berbahaya. Dan apa yang terjadi di sana, terlebih cekatan saudara Asri untuk mengendalikan si kulit bundar dengan satu jemputan, namun hakim garis telah melihat salah satu pemain Himpat terperangkap offside dan sebuah sepakan bebas diarahkan kepada Wahyu di sana. Wahyu, masih Wahyu kerjasama ia bersama Aris. Wahyu Aris masih giring sendirian melewati garis pertahanan, melebar mencari Kuriadi, masih Kuriadi bayang-bayangi Yoga. Kuriadi mencari Seno maksudnya dari Jasen maksudnya kembali saudara. Ada Riandri melewati di sana saudara, kembali sebuah penyelamatan yang cukup akurat sehingga membentur sang Seno yang ingin merebut si kulit bundar sehingga berbenturan dengan Darsono. Dan apa yang terjadi di sana, semoga kecederaan tidak mengakibatkan keseriusan yang fatal. Dan apa yang terjadi, sebuah replay diberikan kepada tim kesebelasan Himpat atas kecederaan yang dialami tadi. Sebuah long ball tentunya akan dilakukan oleh Darsono ke tengah lapangan, dinantikan Yoga di sana. Masih saudara perebutan bernama 10 mencoba saudara lawan, masih gagal penguasaan lawan tarik ke belakang. Ada Jasen di sana. Yoga, Jasen, masih Yoga tarik ke belakang kembali bernama 11 yaitu saudara Fadlil, saudara Agam, masih Agam masih jauh di sana meninggalkan pertahanan. Saudara, penguasaan yang kurang cermat sehingga bola kembali meninggalkan lapangan dan sebuah lemparan ke dalam didapatkan oleh tim kesebelasan Himpat. Berapa 11 saudara Pak Rizal ke belakang bernama 17 diberikan di saudara Agun, saudara Alan maksudnya, masih gagal umpan Alan.
Lagi-lagi dapat dikuasai Jasen. Satu saja oleh Kuryadi di tengah lapangan. Mencari Seno. Masih Seno, tiada teman di sana. Dua bayang-bayang pertahanan dibangun oleh tim kesebelasan Impat. Tarik ke belakang. Jasen masih dapat direbut tadi saudara oleh tim kesebelasan Impat. Bernomor ke-13 mencoba membangun serangan kalau Mustakin. Masih terobosan berbahaya. Dan ada Yoga di sana. Masih perebutan. Dapat lagi-lagi dikandaskan. Sebuah serangan Yoga. Dan lagi-lagi dapat digagalkan oleh penjaga gawang AKFC. Cukup seru dan sungguh menakjubkan serangan baik. Jasen, masih Jasen, Seno. Gagal lagi-lagi sebuah blok dibangun. Kembali Jasen membantah. Dan gila saudara. Pendukung, mana pendukungnya Impak Sungai Pangkalan? Kembali kami sapa AKFC, mana AKFC? Cukup menarik dan sangat disayangkan saudara, sebuah umpan silang mengarah kepada Jasen. Lagi sang eksekutor Darsono, penjaga gawang yang cukup baik. Kita lihat sejauh penjaga gawang yang turun di lapangan Kucing Batu pada sore hari ini. Sebuah cepakan yang cukup akurat. Ada Wahyu di sana, dua blok Wahyu, namun masih ada Ibnu kerjasama sempurna, crossing ke depan. Sebuah heading bernama 11 saudara Heri tadi, namun dipersalahkan karena sedikit mendorong pemain lawan, sehingga tentunya sangat merugikan pemain lawan, sehingga sepakan bebas diberikan untuk tim kesebelasan Himpat Terpo. Pemain yang baru masuk di babak kedua yang didatangkan dari Korea memperkuat tim kesebelasan Himpat Sungai Pangkalan Terpo. Kita nantikan sebuah eksekusi yang akan dilepaskan lewat sepakan mati. Mampukah akan membuahkan hasil? Kita nantikan. Terpo mendatar saja berbahaya. Kasih Terpo. Nomor 13 masuk kami tadi, yaitu saudara Mustakin, namun sangat sedikit terburu-buru melepaskan eksekusi dan tidak mengarah ke mulut gawang, dan sebuah goal kick tentunya didapatkan oleh tim kesebelasan AKFC. Apakah pada sore ini kita akan menyaksikan di akhir pertandingan dilakukan di titik putih di drama adu penalti, namun kita masih menyaksikan di sisa-sisa menit yang tersisa siapakah yang berhasil menyerangkan gol kemenangan terlebih dahulu, tentunya untuk meraih tiket di babak yang kedua. Sebuah lemparan ke dalam didapatkan oleh tim kesebelasan Himpat bernomor 13, yaitu Mustakin. Akan lakukan pendek saja, bernomor 11 diberikan, yaitu saudara Farizal atau Agam. Masih perebutan umpan ke depan mencari Yoga. Masih Yoga dapat dikuasai oleh Kuryadi. Terobosan Kuryadi mencari Riandri. Lagi-lagi dapat dihalau tadi oleh Ibnu. Tarik ke belakang dari Terawi. Umpan lebar diarahkan mencari Riandri. Mencoba lagi-lagi saudara Mati Riandri. Giring tidak menerobos ke jantung pertahanan, namun terlampau jauh. Dan penggantian pemain untuk tim kesebelasan AKFC. Doni bernomor punggung 19 ditarik, memasukkan Dedi bernomor punggung 18. Seorang Dedi yang cukup berbahaya di sektor serang AKFC. Di akhir-akhir babak kedua ini dimasukkan, tentunya diharapkan untuk mampu membuahkan gol kemenangan di kubu AKFC. Sebuah gol kick telah dilakukan, dapat dihalau tadi oleh Kuryadi. Lagi-lagi masih ada Ibnu di sana. Kita nantikan sentuhan pertama oleh Dedi, gagal sentuhan dan masih mampu dikuasai oleh Himpat. Pendek saja umpan maksudnya, namun dapat dikandaskan oleh Dedi. Sebuah lemparan ke dalam, lakukan Himpat bernomor 15 di sana diarahkan, yaitu saudara Yoga gagal penguasaan. Ada Wahyu kerjasama bersama Awi, masih Awi melebar ke arah Kuryadi maksudnya. Lagi-lagi
nomor 19 Matsudami Jason. Gagal penguasaan Awi, ada Wahyu masih di tengah lapangan. 1-2 umpan dicoba, salah pengertian umpan. Bola Cikgu Bunda dikuasai oleh Dedi. Lagi-lagi gagal penguasaan Dedi. Terobosan umpan juga berbahaya, namun lagi-lagi masih dapat dikuasai, masih sendiri saudara. Oh, sangat disayangkan. Nomor 15 saudara Yoga tadi telah berdiri di posisi offside, sehingga memanggil tim medis untuk memberikan perawatan atas kecederaan salah satu pemain tim kesebelasan Himpat. Sekiranya membiarkan pemain bernomor 9 saudara Fahrul tadi mungkin akan berhasil untuk membuahkan serangan yang cukup membahayakan. Namun sangat disayangkan gerakan yang dilakukan oleh Yoga tadi sangat merugikan, dan sehingga dinyatakan telah berdiri di posisi offside. Cukup serius kelihatan kecederaan yang dialami oleh saudara Ibnu kelihatan, sehingga terjingkrak-jingkrak. Oh, bukan Ibnu. Menahan rasa sakit. Dan satu lagi pemain Himpat ini kelihatan diserang oleh biawak. Kebiawakan pun bahasa kami. Kami juga dengan aku gayalah juga ke dulu. Tak percaya tanyakan ke Mok Katung. Nah, dia nak nanyakan ni orang dah mati. Untuk tim kesebelasan Himpat akan menarik lawan bernomor punggung 10 yang tercedera tadi, memasukkan Andi bernomor punggung 18. Lawan ditarik keluar bernomor punggung 10, memasukkan Andi bernomor punggung 18. Kelihatan tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan karena kecederaan yang cukup serius. Lakukan asih, menerobos jatuh pertahanan cukup berbahaya, dan lagi-lagi sebuah penyelamatan yang cukup akurat oleh saudara Darsono, penjaga gawang Himpat Sungai Pangkalan ini. Berulang-ulang kali telah mencoba sebuah lagu, perjuangannya sebuah lagu itu. Lakukan long ball kembali di sana, perebutan terjadi sebuah heading. Gagal sebuah heading kembali dibangun, ada masih Wahyu, pemain yang bersedia dimasukkan saudara Andi merebut sekali bundar. Terobosan di sana mencari saudara bernomor 9 saudara Fahrul, masihkah Fahrul? Umpan terobosan kembali saudara. Oh, sedikit saja di sana bernomor 17 saudara Alan telah berdiri di posisi offside, sehingga gagal serangan yang cukup manis dibangun. Umpan yang dilepaskan oleh Fahrul tadi sebuah sepakan bebas dilakukan oleh Asri, jauh ke sana mencari Andri, berbahaya. Seno membuka, Seno teroboskan, lagi sebuah penyelamatan yang cukup manis. Darsono memperlihatkan ketangkasan, kelihayan untuk menggagalkan sebuah serangan-serangan yang mematikan Arcade FC ini. Walaupun harus menahan rasa sakit sang pertahanan Himpat, namun membuahkan hasil yang cukup baik, mampu menggagalkan serangan-serangan Arcade FC di kekalahan yang mungkin akan terjadi. Namun didapatkan sebuah sepakan penjuru di akhir-akhir babak kedua ini. Mampukah sepakan penjuru ini lagi-lagi dapat diamankan oleh sang Darsono, dan sebuah pengganti pemain untuk tim kesebelasan Himpat menarik saudara Hendrik bernomor 6 memasukkan Aidil bernomor 16. Oke, kita nantikan serangan-serangan kembali dibangun lewat sepakan penjuru. Mampukah umpan dilepaskan, dan lagi siapa sangka dan siapa menduga umpan sepakan penjuru yang cukup manis gagal
gagal di tangan Darsono. Sebuah penjemputan seperti harimau menerpa si kulit bundar. Gagalkan umpan sepakan penjuru tadi. Kini serangan balik. Yoga Paru jauh dari jangkauan, terlebih dekat kepada Asri. Sebuah lemparan diarahkan pada nomor 7. Kita nantikan kembali ada saudara Aris crossing ke dapat terobosan Wahyu, ada Dedi berbahaya. Serangan yang sebenarnya cukup mematikan, namun hasil yang kurang maksimal dan jatuh di pelukan sang Darsono. Kini serangan balik kembali dibangun oleh AKSC. Umpan menyerang mencari Dedi, masuknya kembali sebuah eksekusi tidak cukup akurat untuk menyerangkan si kulit bundar ke mulut gawang. Saudara, kelihatan wajah-wajah yang putus asa dari pemain-pemain AKSC atas tampilan indah sang penjaga gawang Darsono Himpat. Ya, kita nantikan saudara, tanpa satupun beranjak dari tempat duduk para penonton, tentunya dengan seksama dan teliti untuk menyaksikan jalannya pertandingan di akhir kick-off babak kedua. Masih Darsono mendadak saja berbahaya, dijemput tadi oleh Seno. Masih Seno berbahaya saudara, mampukah dikuasai Seno? Terpo lagi-lagi pemain Korea ini mampu untuk menghalau sekali bundar. Ada Dedi juga, salah satu pemain yang didatangkan oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Satu sentuhan yang tidak disengaja oleh Dedi, namun dapat menjatuhkan pemain lawan, sehingga pengadil memberikan sebuah tiupan sepakan bebas untuk tim kesebelasan Himpat. Lagi-lagi Terpo akan lakukan sebuah eksekusi sepakan bola mati. Dinantikan oleh 1, 2, 3, 4, 5 penyerang dari Himpat, jauh menerobos jantung pertahanan, cukup berbahaya. Masih ada pemain bermaksud bablas setelah Heri, sebuah heading ini berbahaya. Pada nomor 18 akan lakukan serangan, yaitu saudara Andi, pemain yang dimasukkan. Namun lagi-lagi saudara, sebuah gerakan yang kurang sempurna sehingga dinyatakan telah berdiri di posisi offside dan gagal kembali serangan yang dibangun oleh Himpat, dan sepakan bebas kini didapatkan oleh tim kesebelasan Aket FC. Mana sporternya Aket FC? Lakukan kembali saudara, berbahaya. Dedi menyerang, maksudnya masih duel kepala di sana, melebar mencari Gasen, crossing ke depan, pertahanan yang dibangun oleh tim kesebelasan Himpat, sehingga apa yang terjadi, ada satu pertanyaan, namun satu kejelasan tentunya akan diberikan oleh sang penjaga garis yang melihat jelas bagaimana situasi dan kondisi di kotak penalti tadi. Memang kelihatan Himpat kehabisan stamina menerima serangan-serangan yang cukup gencar dibangun oleh tim kesebelasan Aket FC, sehingga tidak mampu untuk membendung si kulit bundar, dan dinyatakan tambahan waktu 3 menit untuk dua tim kesebelasan berlaga
di akhir babak kedua. Kita nantikan serangan Himpat, umpan pendek mencoba 1-2 bernama 11 crossing menyilang, lagi-lagi sebuah heading Harry gagalkan. Serangannya dibangun oleh berbahaya luput dari Seno, masih Seno bayang-bayangi dua pemain Himpat. Seno Yoga, umpan menyilang Yoga, dan apa yang terjadi? Lagi-lagi kelihatan walaupun sedikit terburu-buru Asri, namun kembali mampu untuk melepaskan penyelamatan maksudnya di sana kepada Wahyu. Wahyu melebar bernama pom 7 itu adalah Aris, masih Aris, Yasen tarik ke belakang, Yasen kecelakaan tarik ke belakang, masih saudara Aris, umpan menyilang untuk Riani. Namun kembali tangkapan yang cukup manis diperlihatkan oleh penjaga gawang Himpan ini. Sebuah long ball cukup kuat diarahkan ke sektor pertahanan Aken FC. Ini perebutan demi perebutan dapat disapu saja dengan mudah oleh pemain bernama Pong 2 tadi, yaitu saudara Awi. Awi gagalkan di sana. Dedi, ada Wahyu kembali melebar kepada Seno di tengah lapangan. Dedi 1-2, umpan diarahkan kepada Seno, masih Seno terobosan kepada Riandri. Riandri tarik ke belakang, masih Riandri gagal di sana. Bernama Pong 18 ada Dedi, dapat kembali diraih oleh Dedi. Dedi, masih Dedi. Sebuah settingan dicoba ke arah mulut gawang yang tentunya untuk mengalihkan perhatian di 3 menit terakhir di babak kedua ini. Mampu lakukan kick ball untuk tim kesebelasan Himpat. Sebuah perebutan di tengah lapangan, mampukah dikuasai, namun Dedi sebuah long lakukan, namun sebuah biawak lagi saudara menerapak kakinya sehingga tentunya tidak terlalu maksimal untuk melakukan pertandingan. Ya harus digotong kelihatan karena tadu lupa mawang ya biak tuh tinggal di masjid kan dulu kayak ranggulungan. Besok baru kali lupa biak ya, mari dia dah biak padahkan ya lupa nawali. Ya saudara, satu persatu para penonton telah meninggalkan arena. Kelihatan walaupun sedikit agak kecewa atas kekalahan yang dialami oleh tim kesebelasan Himpat, namun begitulah sebuah pertandingan yang tentunya ada yang menang dan ada yang tertunda di babak-babak selanjutnya. Kita nantikan kembali di sana. Andi umpan lebar maksudnya bernama Pong 11 kepada Agam, namun gagal kontrol yang tidak sempurna sehingga lemparan ke dalam akan diambil oleh saudara Dedi. Dan saudara apa yang terjadi? Tentunya tiupan peluit akhir 38 menit babak kedua tentunya mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini. Tentunya kami atas nama peliput acara di kick off babak kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tersilap kata di dalam menyebutkan satu persatu nama-nama pemain. Tentunya itulah kemampuan dan keterbatasan yang ada pada kami. Tentunya untuk itu kami atas nama seluruh jajaran panitia turnamen Gula Cup 2025 mengucapkan selamat jalan, selamat berpisah, sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama di lapangan Kucing Batu Desa Kuala besok sore di hari yang ke-8 ke-9.